Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wasallam. Para jemaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kamu mendapatkan keyakinan sampai mati. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tugas utama manusia hidup, bahwa kita sebagai muslim memiliki tugas yang paling utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas ini merupakan tugas yang dibebankan kepada kita. Semua perbuatan kita harus diarahkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan, sikap, perbuatan, bahkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita bisikan dalam hati kita, itu harus bernilai ibadah. Dengan beribadah kepada Allah, maka kita mengikuti tuntunannya, tuntunan bahwa manusia memang wajib mengabdikan dirinya kepada Allah dalam semua keadaan dan dalam semua situasi dan kondisi. Dengan beribadah kepada Allah, Allah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beribadah taat kepada Allah akan menempati surganya, akan menjadi penduduk surga yang nantinya akan dinikmatinya di akhirat kelak, yaitu jannatun na'im, jannatul ma'wa, jannah surga yang penuh kenikmatan, baik keminatan lahir maupun thohir. Namun demikian, jemaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ada beberapa golongan yang rajin ibadah tapi dia tidak memperoleh surga, dia tidak menjadi penduduk surga. Golongan-golongan ini disebutkan dalam berbagai riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja golongan yang selalu beribadah tapi tidak menjadi penduduk surga. Yang pertama adalah mereka yang selalu berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada perbuatan baik dan perbuatan baik menunjukkan kepada surga. Dan sesungguhnya seorang yang membiasakan jujur, ia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur, orang yang sedikit. Sesungguhnya juga kedustaan menunjukkan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menunjukkan kepada neraka. Seorang yang biasa berdusta, dia akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan kedua yaitu golongan yang orang-orang yang sholat
tapi dia masih suka minum khamr. Dia suka mabuk, mengkonsumsi minuman keras maupun narkoba. Khamr atau minuman keras dan juga obat-obatan terlarang adalah barang-barang atau jenis barang yang diharamkan karena merusak dan menghadirkan kemudaratan bagi umat Indonesia. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Golongan yang ketiga adalah mereka yang pergi ke dukun untuk mempertaruhkan nasibnya. Dia percaya pada dukun, seakan dukun itu bisa meramal, bahkan bisa mengubah nasibnya. Itu adalah perbuatan syirik dan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal dukun lalu bertanya kepadanya tentang suatu, maka ia tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Golongan yang keempat adalah mereka yang selalu menggunjing, selalu menceritakan kejelekan, menceritakan keburukan saudara muslim lainnya, baik tetangga maupun temannya. Kebiasaan menggunjing ini sangat lumrah di masyarakat kita. Mereka dengan enak dan enteng menceritakan kejelekan, keburukan saudara muslimnya di hadapan orang lain, menceritakan kejelekan, keburukan tetangganya, temannya, atasannya, gurunya, muridnya, dan sebagainya. Kebiasaan ini merupakan adalah kebiasaan buruk yang harus dikikis dan harus dihilangkan dalam keseharian kita. Orang yang selalu menggunjing itu adalah orang-orang yang tidak melihat kejelekannya, tapi selalu melihat kejelekan orang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari keburukan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sama satu lain. Adakah adalah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang Taubat lagi penyayang. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk sekali-kali tidak menceritakan keburukan, kejelekan orang lain. Dalam istilah agama disebut ghibah. Menceritakan keburukan orang lain itu dilarang oleh Allah, karena orang yang diceritakan keburukannya itu pasti marah kalau mendengarnya. Orang yang diceritakan keburukannya itu pasti tidak senang dengan cerita kita tentang keburukan itu pada orang lain. Sehingga itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulnya. Dan kalau kita lakukan, maka itu akan menggerogoti amal baik kita.
sehingga saatnya nanti amal kita akan habis dan kita akan tetap bergelimang dengan dosa mengunjung tadi, ditambah dosa-dosa yang lain. Demikian penjelasan saya bahwa ibadah sholat, zakat, dan haji yang kita lakukan akan tidak diterima di sisi Allah kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan amal kita tertolak, yaitu diantaranya selalu berdusta, senang mengkonsumsi makan khamr, narkoba, dan hal-hal yang bukan. Juga mereka yang berkedukun, mengadu nasib, dan juga golongan yang selalu menggunjing menceritakan kejelekan orang lain. Semoga Allah menyelamatkan kita dari 4 sifat tersebut di atas, sehingga kita bisa amal-amal perbuatan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.